Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar fisika. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang ada di fisika. Pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang pembahasan contoh soal dari hukum gravitasi Newton. Pada video sebelumnya kita sebetulnya membahas yang berkaitan dengan materi hukum gravitasi Newton itu sendiri. Oke. Contoh soal yang pertama, sebuah benda yang bermassa 80 kg terletak di permukaan suatu bintang bermassa 5 kali 10 pangkat 31 kg yang berdiameter adalah 50 kali 10 pangkat 9 meter. Berapakah gaya yang bekerja pada benda tersebut atau pada benda tersebut? Oke, kita tulis dulu yang diketahui di sini. Benda diketahui yang pertama adalah massa benda. Massa bendanya adalah 80 kg. Kemudian massa dari bintangnya, dia adalah 5 kali 10 pangkat 31 kg. Kemudian diameternya dia adalah 50 kali 10 pangkat 9 atau diameter itu adalah namanya D. 50 kali 10 pangkat 9 meter. Yang ditanyakan adalah gaya yang bekerja pada benda tersebut atau F-nya. Oke, cara menentukan F seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa dalam menentukan gaya gravitasi adalah G kali M1 kali M2 dibagi R pangkat 2. Sehingga untuk menentukan nilai F yaitu sama dengan G kali M1 dikali M2 dibagi R pangkat 2. G itu adalah konstanta gravitasi di mana nilainya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali M1-nya adalah massa bendanya adalah 80 kg dikali massa yang kedua adalah 5 kali 10 pangkat 31 dibagi R kuadrat. R kuadrat adalah jarak antara benda pertama dengan benda kedua, tetapi di sini adalah yang diketahui adalah diameter, sehingga dalam menentukan nilai R dari diameter itu adalah dibagi 2 ya, berarti diameter dibagi 2 berarti ketemunya adalah 25 kali 10 pangkat 9. Jadi R itu adalah diameter dibagi 2 berarti 25 kali 10 pangkat 9 meter. Sehingga R-nya di sini adalah 25 kali 10 pangkat 9 dipangkatkan lagi 2 karena pangkat 2 ya. Sehingga kalau kita jumlahkan 6,67 kali 400 6,7 kali 80 kali 5 ketemunya dia adalah 2668 kali 10 pangkat min 11 dikali 10 pangkat 31, artinya sama aja min 11 ditambah 31 kali 10 pangkat 20, kemudian dibagi 25 dikali 10 pangkat 9 pangkat 2 berarti 9 kali 2 adalah 18, 10 pangkat 18 sama dengan ketemunya adalah 426,88 Newton. Oke. Kemudian soal yang kedua, benda A, B, dan C diletakkan seperti pada gambar. Jika pada benda A dia bermassa 2 kg, massa B adalah 0,5 kg, dan massa C adalah 2 kg. Kemudian, maka besar gaya gravitasi total yang bekerja pada benda tersebut adalah, oke, kita tulis dulu, diketahui di sini dia massanya adalah 2 kg.
Kemudian di sini dia adalah 0,5 kg, dan di sini adalah 2 kg. Atau kalau saya tuliskan diketahuinya di sini masanya dari massa A-nya adalah 2 kg. Kemudian massa B-nya dia adalah 0,5 kg. Kemudian massa dari C-nya dia adalah 2 kg. Kemudian disuruh menentukan besarnya gaya total yang bekerja pada benda B. Oke, yang ditanyakan adalah benda B atau gaya yang terjadi pada benda B. Oke, kalau kita lihat benda B itu ada di posisinya di antara benda A dengan benda C. Jarak antara benda A dengan benda B itu adalah 1 meter. Ya, berarti kalau saya tuliskan berarti RAB itu adalah 1 meter, sedangkan RBC itu adalah 0,5 meter. Oke, karena yang dicari adalah gaya gravitasi total pada benda B, kita tinjau dan bekerja, yaitu adalah di sini. Di sini ada FAB dan di sini adalah FBC. Gitu. Artinya B ini bekerja pada gaya yang diberikan antara A pada benda B dan gaya yang bekerja pada benda B ke benda C, gitu kan. Oke, kemudian untuk menentukan FB-nya sendiri atau gaya yang bekerja pada B, berarti F total gitu kan, F total B atau B yang bekerja pada benda B itu adalah FBC dikurangi FAB dengan ketentuan gaya yang pada benda BC ini adalah bernilai positif dan gaya yang bekerja pada benda AB bernilai negatif, sehingga F untuk gaya sendiri itu seperti yang sudah kita pelajari bahwa gaya gravitasi adalah G kali M1 kali M2 per R kuadrat, sehingga saya tuliskan di sini G kali M1 kali M2 per R kuadrat pada benda BC dikurangi G kali M1 kali M2 R kuadrat. Kalau nilai G-nya besar, kita misalkan aja masih G. Ya. G kali M1 artinya benda yang bekerja pada B dan benda yang bekerja pada C. Nah, ini benda yang B, ini benda C. Kemudian ini benda A, ini kali benda B, gitu seperti itu. Massa benda B-nya adalah 0,5. Massa benda C-nya adalah 2 dibagi jarak. Berarti jarak di sini adalah jarak antara benda B dengan benda C. Berarti adalah 0,5 pangkat 2 dikalikan G, gitu kan? Dikalikan G kali massa benda A. Massa benda A adalah 2, massa benda B-nya juga adalah 0,5. Jaraknya dia adalah 1, ya kan? Pangkat 2. Sehingga kalau saya jumlahkan di sini 0,5 kali 2 atau G sama dengan 0,5 kali 2 adalah 1 dibagi 1, 0,5 dikali pangkat 2. Kalau saya catat gini ya, sehingga 2 dibagi 0,5 itu adalah 4, dan dikali ini dikurangi ya, dikurang dengan G dikali 2 kali 0,5. 2 kali 0,5 itu adalah 1 dibagi 1, itu adalah 1, sehingga 4G dikurangi G itu sama dengan 3G. 3G, 3 dikali G itu adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11. Berarti berapa? 3 kali 6,67 kali 10 pangkat min 11. Dan kamu hasilnya berapa? 8 Newton. Tinggal menjumlahkan
Ingat ada gaya yang searah, ada gaya yang berlawan arah, karena di B ini FAB dengan VFBC ini adalah gaya ini adalah gaya yang saling berlawanan, berarti ada yang dikurang dan ada yang ditambah, atau ada yang bernilai negatif dan ada yang bernilai positif. Oke, sekarang kita akan membahas soal nomor 3. Sebuah benda memiliki berat 600 Newton berada di titik Q. Jika benda digeser sehingga berada di titik P, maka berat benda pada posisi tersebut adalah Oke, berarti kalau saya gambarkan di sini ada suatu benda. Maaf, ini ada suatu bumi. Kemudian terdapat benda di titik Q. Di sini dia memiliki massa adalah 600 Newton. Kemudian jika digeser di titik P, misalnya titik P-nya adalah di sini, kira-kira beratnya berapa, gitu kan? Oke, berarti cara menjawabnya adalah kita harus tahu dulu jarak antara ini ke sini adalah sebagai R, dan di sini adalah setengah R-nya, kemudian di sini dia adalah R. Nah, kemudian diketahui di sini bahwa WQ itu adalah 600 Newton, yang ditanyakan adalah WP-nya berapa, gitu. Cara menjawabnya berarti dalam menentukan berat dari P, berat itu rumusnya adalah M kali G, berarti WQ per WP sama dengan M kali G pada Q per M kali G pada P. Karena kita tidak tahu massa dari benda Q pada posisi Q dan posisi P, maka kita anggap sama karena bendanya sama, karena hanya bergeser, sehingga menghasilkan hanya percepatan gravitasi pada keadaan Q dan percepatan gravitasi pada keadaan P. Rumus dari percepatan gravitasi itu sendiri seperti yang sudah kita pelajari, itu adalah G kali M per R kuadrat. Sehingga kalau saya tuliskan di sini adalah G kali M per R kuadrat ini pada kondisi Q dibagi G kali M per R kuadrat pada kondisi P. Kita anggap sama, kita coret, ini juga kita anggap sama, kita coret. Kenapa kita coret? Karena G adalah tetapan, M-nya adalah massa yang sama, Kemudian R-nya menghasilkan WQ per WP. Di sini juga menghasilkan WQ per WP. Kemudian pada benda Q jaraknya berapa? Jaraknya adalah R ditambah 1,5 R. R tambah setengah R itu adalah 3 per 2 R. 3 per 2 R yang dipangkatkan 2 dibagi 1 dibagi, kemudian jarak antara di sini pusat bumi dengan P, berarti R tambah setengah R tambah R, ketemunya adalah 5 per 2 R pangkat 2. Kalau saya tuliskan lagi di sini, WQ per WP sama dengan 3 per 2 atau 1 per 9 dibagi 4 R pangkat 2 dibagi 1 per 25 dibagi 4 R pangkat 2. Karena R pangkatnya sama kita coret, karena 4 nya sama juga kita coret, menghasilkan bahwa WQ per WP itu adalah 1 per 9 dibagi 1 per 25, atau kita masukkan WQ nya adalah 600 Newton per WP, dan 1 per 9 dibagi 1 per 25 itu aja sama dengan 25 per 9, sehingga WP itu adalah 600 dikalikan 9 dibagi 25, ketemunya dia adalah sekitar 216 Newton gitu. Jadi gambarnya adalah kurang, bahwa di sini jarak antar sini dengan sini itu adalah R, pusat bumi dengan ujung permukaan bumi adalah R, permukaan bumi sini dengan Q adalah setengah R, dan Q pada adalah R-nya. Jadi seperti itu. Oke, contoh soal nomor 4.
ada benda A 16 kg, benda B 9 kg, benda C 12 kg. Jarak antara benda A dengan B sama dengan BC itu adalah 3 meter. Berarti saya tuliskan di sini dia 3 meter, ya kan? 3 meter. Kemudian ini ada FAB, di sini ada FBC gitu. Jadi diketahui massa benda A adalah 16 kg, massa benda B itu adalah 9 kg, dan massa benda C-nya dia adalah 12 kg. Yang ditanyakan adalah resultan gaya yang gravitasi yang bekerja pada benda B atau FB-nya itu berapa, gitu kan. Oke. Kemudian diketahui lagi tadi ada jarak itu adalah R. RAB sama dengan RBC jelas sama dengan 3 meter. Oke. Cara menentukan gaya gravitasi yang bekerja pada 3 benda seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Untuk menentukan resultan gayanya, jika benda bekerja yang lebih dari 2, maka menggunakan akar besaran vektor, maka menggunakan akar F12 pangkat 2, F32 pangkat F32 pangkat 2 tambah 2 F1 kali F2 per cos theta. Oke. Kita tulis dulu atau kita cari dulu satu persatu, itu adalah gaya yang terjadi pada FAB dulu. Oke. Di sini cara menyebutnya FAB. Kita nyari gaya yang terjadi pada AB dulu. Oke, pada AB berarti G kali M1 atau MA dikali MB dibagi RAB pangkat 2. Dan G-nya adalah, tulis G saja dulu ya. Massa benda A-nya adalah 16 kg kali massa benda B-nya adalah 9 dibagi 3 pangkat 2, gitu kan? Sama dengan 16 kali 9 atau G kali 16 kali 9 dibagi 9. Kita coret, sebetulnya adalah 16G gitu. Kemudian FBC berarti G kali massa benda B kali massa benda C dibagi RBC pangkat 2 sama dengan G kali massa benda B-nya adalah 9 kali 12, itu kan dibagi dengan 3 pangkat 2 atau G kali 9 kali 12 dibagi 9. Kita coret, ketemu adalah 12G gitu. Kemudian baru kita bisa menentukan F dari B-nya ya, F total dari B-nya ini. Berarti FB sama dengan, karena yang ditentukan adalah benda B-nya ya, berarti berlaku hukum Pythagoras. Kalau di sini A, di sini B, di sini C, dalam menentukan C berarti penjumlahan antara gaya pada FAB dan FBC yang dikuadratkan. Berarti akar gitu kan, FAB pangkat 2 ditambah FBC pangkat 2 gitu kan, sama dengan akar AB-nya adalah 16G, berarti 16G pangkat 2 ditambah 12G pangkat 2. Ketemunya adalah 16 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2, ketemunya adalah 20G gitu. Jadi perhitungannya adalah matematika seperti biasa, itu kan 16 kuadrat kita pangkatkan, G kuadrat kita pangkatkan, ditambah 12 pangkat 2 kali G pangkat 2. Ketemunya nanti setelah kemudian itu di akar, ketemunya adalah 20G gitu. Atau kalau misalnya menggunakan angka, G-nya boleh menggunakan 20 dikali 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Ketemunya nanti berapa Newton. Seperti itu. Oke, soal yang nomor 5. Jika medan gravitasi di permukaan bumi sebuah planet adalah 7,2 meter per second ya. Kemudian jari-jari planet adalah R.
Maka medan gravitasi pada ketinggian 1/5 R dari permukaan planet adalah diketahui di sini medan gravitasi di permukaan bumi sebuah planet adalah 7,2 meter per second. Berarti G pertama adalah 7,2 meter per second kuadrat. Dan jari-jari planetnya adalah R, gitu kan? Jari-jari planetnya itu adalah R. R sama dengan R, ini kan ya. Maka medan gravitasi pada ketinggian 1/5 R. Berarti R pada kondisi pertama dan R pada kondisi kedua itu adalah 1/5 R-nya itu berapa, gitu kan ya, pada 1/5 R. Oke, kalau kita gambarkan yang ditanyakan adalah medan gravitasi, berarti G kedua ya, G keduanya berapa, atau G pada kondisi kedua. Oke, kalau kita gambarkan misalnya ini adalah bumi, gitu kan, jarak antara pusat bumi dengan benda pada kondisi pertama di permukaan bumi ini atau G1 ini dia adalah R, gitu kan. Kemudian dibawa pada ketinggian tertentu atau pada kondisi yang kedua di sini adalah 1/5 R, gitu. Nah, yang ditanyakan G2 nya ini berapa? Kalau G1 nya dia sudah ketemu adalah 7,2 meter per second kuadrat, gitu. Berarti sama halnya dengan menentukan ketinggian pada suatu benda adalah G1 per G2 sama dengan, karena G1 nya dia sebagai R, berarti R per R plus H pangkat 2, atau nilai R nya pada kondisi pertama adalah R, ini adalah 7,2, itu kan dibagi G2 per R plus H2, berarti R plus 1/5 R pangkat 2 ya, R kuadrat juga, R kuadrat ya, berarti 7,2 dibagi G2 sama dengan R kuadrat per 1/5 R ditambah R itu adalah 6/5 R pangkat 2. Kalau saya coret seperti ini, maka ketemunya adalah G2 itu adalah sama dengan 7,2 dikali 6/5, kan? Maka ketemunya dia adalah 5 meter per second kuadrat. Jadi G2 nya adalah seperti itu. Ini ada yang kesalahannya dalam rumusnya, bahwa di sini adalah R kuadrat. Ya, silakan diperbaiki bahwa dalam menentukan medan gravitasi pada ketinggian tertentu, misalnya adalah G1 per G2 sama dengan R plus H kuadrat per R kuadrat. Oke, pada soal yang ke-6, sebuah benda berada pada ketinggian di atas permukaan bumi sehingga mengalami gaya percepatan gravitasi bumi, yaitu adalah 8,7 meter per second. Jika massa buminya adalah 5,9810 pangkat 24 kg dan jari-jari buminya adalah 6,375 kali 10 pangkat 6, tentukan ketinggian benda dari permukaan bumi. Oke, berarti kita tulis dulu diketahuinya. Sini diketahui percepatan gravitasi bumi, berarti G-nya ya, G-nya dia adalah 8,7 kali meter per second kuadrat. Massa bumi, berarti massa bumi dia adalah 5,98 kali 10 pangkat 24 kg. Kemudian jari-jari buminya adalah R-nya, dia adalah 6,375 kali 10 pangkat 6 meter. Oke, yang ditanyakan adalah tentukan ketinggian benda dari permukaan bumi. Berarti H-nya itu berapa? Itu kan di sini cuma menentukan nilai H-nya. Oke. Berarti dalam menentukan nilai
sama halnya seperti sebelumnya bahwa di sini D3 adalah dalam menentukan percepatan gravitasi itu ada rumusnya G sama dengan G kali massa per R kuadrat gitu. Karena kita suruh menentukan ketinggian benda, berarti nilai R-nya kita tambahkan G kali M per R plus H pangkat 2 gitu kan. Kemudian baginya. Kemudian atau kita dapat tuliskan berarti R plus H pangkat 2 sama dengan G kali M per G, seperti itu kan ya. Ini dibawa ke sini, dibawa ke sini. Oke, kalau kita mau menghilangkan pangkat 2-nya supaya tidak ribet, berarti akar G kali M per G gitu ya. Karena kita disuruh menentukan nilai H-nya, berarti H sendiri sama dengan akar G kali M per G dikurangi R, dikurangi R, sehingga kita bisa menentukan lewat sini H sama dengan akar G-nya itu adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali massa bendanya adalah 5,98 kali 10 pangkat 24 dibagi G-nya adalah 8,7 dan dikurangi R-nya adalah 6,375 ya dikali 10 pangkat 6 kan? Atau sama dengan 6,67 dikali 5,98 itu ketemunya di sini akar ini 6,7 kali 65,98 itu ketemu ada 39,89 dengan dikali 10 pangkat min 11 kali 10 pangkat 24, artinya 11 sama aja 24 ya, ini 24 11 kali 10 pangkat 24 ketemunya adalah 10 pangkat 13 dibagi 8,7, kemudian dikurangi 6,375 dikali 10 pangkat 6. Ini semua ketemunya dia adalah 6,6 maaf, bukan 6,7, 6,7 sama dengan 6,71 dikali 10 pangkat 6 dikurangi 6,375 dikali 10 pangkat 6 juga, karena sama-sama 10 pangkat 6 berarti kita bisa menjumlahkan, berarti 6,71 dikurangi 6,375 ketemunya adalah 0,396 ya dikali 10 pangkat 6 gitu. Atau sama dengan 396 kali 10 pangkat 3 meter gitu. Jadi nilai H-nya adalah 396 kali 10 pangkat 3 meter. Oke, kemudian untuk soal nomor 7, sebuah roket meluncur meninggalkan bumi. Jari-jari buminya adalah 6.400 km. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan minimum roket agar dapat lepas dari gaya tarik bumi. Oke, berarti di sini diketahui jari-jari bumi ya, jari-jari bumi berarti R-nya dia adalah 6
10.400 km. Kecepatan gravitasinya adalah G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Disuruh menentukan kecepatan itu adalah V nya berapa. Oke, dalam menentukan kecepatan minimum roket, masih ingat bahwa dalam menentukan kecepatannya adalah bisa G kali massa per R atau akar G kali R. Maka di sini jawabnya adalah V sama dengan akar G kali R. Tinggal kita masukkan, G-nya itu adalah 10, R-nya itu adalah 6.400, nah, atau sama dengan akar 64 dikali 10 pangkat 223, 10 pangkat 3. 400 adalah 100, 10 pangkat 3. Kemudian berarti sama dengan akar 64 itu adalah 8 dikali 10 pangkat 3 di akar, sama aja 10 pangkat 3 dibagi 2 ya, seperti 10 pangkat 10 pangkat 1,5 ya, 3 dibagi 2 kan 1,5 ya. 6400 itu adalah 64 kali 100 gitu kan, atau 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 1, jadi ketemunya adalah 10 pangkat 3 ya. 8 kali 10 pangkat 1,5 meter per second. Oke, contoh soal nomor 8, jarak rata-rata planet antara planet Jupiter ke matahari adalah 5,19 kali jarak rata-rata bumi ke matahari. Berapa tahunkah waktu yang diperlukan oleh planet Jupiter untuk mengelilingi matahari sebanyak 1 kali? Oke, berarti kita disuruh menentukan waktu yang diperlukan, berarti menentukan periode ini adalah berkaitan dengan hukum Kepler ya. Di dalam hukum Kepler seperti yang kita tahu bahwa ada T1 dibagi T2 sama dengan R1 dibagi R2 pangkat 3 gitu kan. Oke, diketahui dulu di sini berjarak antara planet Jupiter ke matahari, berarti R Jupiter gitu kan adalah 5,19 kali dari jarak antara bumi ke matahari. Berarti kan gini, R-nya adalah 5,19 RB gitu. Berarti kalau kita disuruh menentukan berapa tahunkah waktu yang diperlukan oleh planet Jupiter, berarti kita harus tentukan T dari Jupiternya adalah berapa. Oke, seperti yang kita tahu bahwa TY per T bumi yang dipangkatkan 2 sama dengan RY per RB yang dipangkatkan 2. Jadi silakan cek yang berkaitan dengan hukum Kepler, perbandingan hukum Kepler pangkat 3 ya, pangkat 3 di sini. Dan TY-nya kita cari TY kuadrat, TB kuadratnya terus T kuadrat sama dengan RY. RY itu adalah 15,19 RB. Berarti di sini 5,19 RB pangkat 3 dibagi RB-nya sendiri adalah pangkat 3. Oke, kemudian kalau kita jumlahkan TY pangkat 2 per TB pangkat 2 sama dengan 5,19 pangkat 3 itu adalah 139,80 dikali RB pangkat 3 per RB pangkat 3. Karena sama kita coret, sehingga TY kuadrat
per TB kuadrat sama dengan 139,80, atau TY per TB kita pangkat 2 seperti ini sama dengan 139,80. Kalau kita mau menghilangkan pangkat 2-nya dengan cara mengakar, berarti TY per TB sama dengan akar 139,80, atau TY per TB itu sama dengan akar 139,80, ketemunya adalah 11,82 TB. 11,82, atau TY itu adalah 11,82 TB. Sedangkan tahun pada B itu kan dalam bentuk tahun ya, berarti TY itu adalah 11,82 tahun. Jadi waktu yang diperlukan oleh planet Jupiter untuk mengelilingi matahari sebanyak 11,82 tahun. Oke, contoh soal nomor 9. Dua buah planet P dan Q mengelilingi matahari. Perbandingan jarak antara P dan Q adalah 4:9. Jika periode planet P mengelilingi matahari adalah 24 hari, berarti periode planet Q mengelilingi matahari adalah sama halnya seperti contoh soal nomor 8. Ini juga berlaku hukum Kepler ketiga. Berarti kita tuliskan dulu diketahuinya. Ini diketahui ya, berlaku hukum Kepler. Diketahui perbandingan antara planet P dan Q ke matahari adalah 4:9. Berarti P banding Q itu adalah 4:9. Di sini berarti RP, di sini adalah RQ. Adalah 4:9. Periode planet P mengelilingi matahari adalah 24 hari. Periode berarti TP-nya adalah 24 hari. Yang ditanyakan adalah periode planet Q. Berarti Q-nya berapa? Oke, cara menjawabnya sama, berarti TP per TQ dengan yang dipangkatkan 2 sama dengan RP per RQ yang dipangkatkan 3. TP-nya adalah 24 per TQ pangkat 2 sama dengan RP-nya itu adalah 4/9, karena RP per RQ adalah 4:9 pangkat 3. 24 kuadrat itu per TQ kuadrat sama dengan 4/3/9 pangkat 3, sehingga TQ kuadrat itu adalah sama dengan 24 kuadrat kali 9 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. Berarti kalau kita bagi adalah TQ-nya adalah akar 24 pangkat 2 kali 9 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan ketemunya TQ-nya adalah akar 9. Akar 9. Bukan. Akar 24 kuadrat dikali 9 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3, ketemunya nanti adalah 81 hari. Berarti periode planet Q untuk mengelilingi matahari adalah 81 hari. Oke, sekian pembahasan pada video kali ini. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.